Kamu terbangun di suhu minus 22 derajat Fahrenheit, di mana napasmu langsung membeku, dan satu-satunya hal yang memisahkan kelangsungan hidup keluargamu dari kelaparan adalah sekawanan domba yang bisa mati dalam satu malam. Inilah kenyataan hidup para gembala di koridor Wakhan, salah satu wilayah paling terpencil dan keras di Afghanistan. Tempat musim dingin menguasai hampir 8 bulan dalam setahun. Koridor Wakhan bukan hanya dingin. Wilayah ini adalah bentang alam yang diciptakan alam untuk menguji batas manusia. Ini adalah dataran tinggi dengan gletser, di mana udara begitu tipis, hingga setiap tarikan napas terasa berat. Dan radiasi ultraviolet cukup kuat untuk menyebabkan kebutaan salju. Perubahan suhu di sini sangat kejam. Pada siang hari, matahari mungkin menghangatkan udara hingga sedikit di bawah titik beku. Tetapi saat malam tiba, suhu bisa jatuh ke minus 22 derajat Fahrenheit atau lebih rendah. Ditambah angin yang terus-menerus. Kondisi ini dapat membunuh orang yang tidak siap hanya dalam hitungan jam. Angin tidak hanya membuat suhu terasa lebih dingin, tetapi juga membentuk jalur angin di antara pegunungan. Tempat udara bergerak sangat cepat hingga bisa menjatuhkan orang dewasa. Inilah alasan mengapa bertani hampir tidak mungkin dilakukan di sini. Musim tanam mungkin hanya berlangsung sekitar 3 bulan. Dan itu pun hanya tanaman paling kuat yang bisa bertahan. Selebihnya, semua bergantung pada hewan. Domba, kambing, yak, dan kuda bukan sekadar ternak, tetapi dasar dari seluruh peradaban yang belajar hidup di kondisi yang akan mematikan bagi kebanyakan orang. Di koridor Wakhan, menjadi gembala bukan pilihan. Kamu terlahir sebagai gembala, dan pelatihan dimulai bahkan sebelum kamu bisa berjalan dengan baik. Bayangkan seorang anak berusia 5 tahun belajar membaca kondisi salju yang menentukan apakah hewan keluarganya hidup atau mati. Ini bukan eksploitasi anak, ini adalah pendidikan bertahan hidup. Anak-anak belajar mengenali jenis salju melalui sentuhan. Salju lembut yang bisa digali hewan untuk mencari rumput di bawahnya. Salju berlapis keras yang mampu menahan berat domba. Salju es menandakan hewan harus segera dipindahkan atau mereka akan kelaparan. Mereka juga belajar membaca arah angin. Memahami arah, mana yang membawa badai, dan mana yang menandakan cuaca cerah. Pada usia 10 tahun, banyak anak sudah menggiring hewan sendiri untuk waktu singkat. Pada usia 15, mereka bertanggung jawab penuh atas seluruh kawanan saat periode musim dingin paling berbahaya. Tidak ada buku panduan tertulis atau video daring. Semua pengetahuan diwariskan secara lisan. Dari ayah ke anak, dari ibu ke anak. Sekarang bandingkan dengan hidupmu sendiri. Pada usia 5, 10, atau 15 tahun. Mampukah kamu memikul tanggung jawab sebesar ini? Silakan bagikan cerita masa kecilmu di kolom komentar. Mari saya ajak kamu melihat seperti apa hari biasa seorang gembala di puncak musim dingin. Karena ini sangat berbeda dari pengalaman kebanyakan orang, hari dimulai sebelum fajar, bukan karena alarm, tetapi karena hewan membutuhkan perhatian sebelum bagian terdingin malam merenggut nyawa mereka. Tugas pertama adalah air. Di dunia dengan suhu di bawah titik beku selama berbulan-bulan, tidak ada air mengalir. Setiap tetes berasal dari salju dan es yang dilelehkan. Dan proses ini tidak sederhana. Salju harus bersih, bukan salju kotor di sekitar kandang. Pencairan harus dilakukan perlahan agar bahan bakar yang sangat berharga tidak terbuang. Dan jumlahnya harus cukup untuk keluarga sekaligus hewan. Setiap pagi, sebelum siapapun di keluarga makan, gembala memeriksa setiap hewan, memberi makan seadanya, dan memastikan mereka cukup sehat untuk melewati hari berikutnya. Ini bukan sekadar kebiasaan, tetapi logika bertahan hidup. Jika hewan mati, manusia juga mati. Proses pemberian makan adalah seni tersendiri. Di musim dingin, tidak ada rumput segar, sehingga semuanya bergantung pada jerami dan tanaman kering yang dikumpulkan saat musim panas singkat. Tantangannya adalah jumlahnya selalu terbatas. Gembala harus menghitung dengan tepat berapa banyak makanan untuk setiap hewan agar mereka tetap hidup tanpa kehabisan persediaan sebelum musim semi. Terlalu banyak memberi makan berarti kehabisan stok di bulan Februari. Terlalu sedikit berarti hewan terlalu lemah untuk bertahan dari badai berikutnya. Pada siang hari, bahkan saat cuaca terburuk, hewan seringkali harus dipindahkan. Jaraknya mungkin hanya beberapa ratus meter.
tetapi dengan jarak pandang hampir nol dan angin yang bisa menjatuhkan tubuhmu. Menggiring kawanan domba menjadi urusan hidup dan mati. Ujian sebenarnya datang di malam hari. Inilah saat sebagian besar hewan mati. Ketika suhu mencapai titik terendah dan predator paling aktif, macan tutul salju, serigala, dan beruang melihat kawanan domba sebagai mangsa muda, terutama saat hewan melemah karena dingin dan lapar. Gembala harus memeriksa kandang berkali-kali sepanjang malam. Seringkali dengan risiko radang dingin hanya dalam hitungan menit. Jika sesuatu berjalan salah, jika hewan terluka atau sakit, atau jika sang gembala sendiri cedera, tidak ada bantuan yang datang. Fasilitas medis terdekat bisa berjarak berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Jika cuaca memungkinkan perjalanan, semua harus ditangani dengan sumber daya yang ada. Hal ini menciptakan tingkat kemandirian yang sulit dibayangkan di dunia modern. Para gembala ini adalah dokter hewan, peramal cuaca, teknisi, dan ahli bertahan hidup dalam satu tubuh. Mereka harus demikian, karena tidak ada orang lain. Bayangkan dingin, lapar, dan risiko tanpa henti. Menurutmu berapa lama kamu bisa bertahan? Tulis 1 untuk 1 hari, 2 untuk 1 minggu, atau 3 untuk 1 bulan. Dan jangan ragu memberi tanda suka sebagai dukungan kecil untuk kami. Bangunan di koridor Wakhan bukan sekadar rumah, tetapi mesin bertahan hidup yang dirancang oleh generasi yang memahami bahwa arsitektur adalah garis pemisah antara hidup dan mati. Setiap dinding, sudut atap, dan posisi pintu telah diuji oleh ratusan tahun musim dingin yang kejam. Dindingnya sangat tebal, kadang mencapai hampir 1 meter, terbuat dari tanah, batu, dan bahan isolasi apapun yang tersedia. Namun ini bukan hanya soal ketebalan, melainkan masa panas. Dinding menyerap panas di siang hari dan melepaskannya perlahan di malam hari, menciptakan sistem pemanas alami tanpa energi tambahan. Langit-langit dibuat rendah, jauh lebih rendah dari rumah modern. Karena setiap ruang tambahan berarti lebih banyak panas yang harus dijaga dengan bahan bakar terbatas. Bagian paling cerdas adalah bagaimana kandang hewan menyatu langsung dengan ruang tinggal manusia. Ini bukan hanya praktis, tetapi solusi bertahan hidup yang cemerlang. Tubuh hewan menghasilkan panas, dan panas itu dimanfaatkan untuk menghangatkan ruang keluarga. Hewan juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini. Jika ada predator atau perubahan cuaca berbahaya, hewan akan bereaksi lebih dulu. Namun tidak semua orang tinggal di bangunan permanen. Para pengembara Kirgiz menggunakan yurt, tempat tinggal portabel yang bisa dirakit dan dibongkar dengan cepat saat mereka mengikuti kawanan ke padang rumput berbeda. Yurt adalah karya teknik luar biasa. Cukup kuat menghadapi angin yang akan menghancurkan tenda modern, namun tetap ringan untuk dibawa dengan kuda. Jika kamu sudah menonton sampai bagian ini, kami senang mengetahui kamu menikmati video ini. Jika iya, luangkan 5 detik untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi. Masih banyak yang ingin kami bagikan. Sekarang, mari kita masuk ke dunia kuliner domba. Pola makan gembala koridor Wakhan akan mengejutkan banyak ahli gizi. Tetapi pola ini sangat tepat untuk bertahan di dingin ekstrem. Makanan mereka tinggi lemak dan kalori, mampu menyediakan 4.000 hingga 5.000 kalori per hari yang dibutuhkan untuk menjaga panas tubuh dan energi di suhu di bawah nol. Dasar dari pola makan ini adalah lemak hewani dalam jumlah besar, mentega yak, lemak domba, lemak kambing. Semua ini bukan sekadar bahan masak, tetapi bahan bakar tubuh. Seorang gembala bisa memulai hari dengan teh yang lebih banyak mentega daripada air, memberikan kalori cepat, dan membantu tubuh menghasilkan panas dari dalam. Domba dan kambing adalah ternak utama di Wakhan dan daerah padang tinggi lainnya. Dagingnya, terutama daging domba, menjadi sumber makanan utama karena padat kalori dan cocok untuk iklim dingin ekstrem. Produk susu kering ada di mana-mana. Keju yang disimpan hingga keras seperti batu, namun kaya protein dan lemak. Yogurt kering yang bisa bertahan berbulan-bulan tanpa pendingin. Roti sangat penting, tetapi bukan roti seperti yang kamu kenal. Ini roti padat dan berat, dibuat dari biji-bijian yang diperoleh saat musim perdagangan singkat. Roti ini dirancang untuk memberi kalori maksimal dalam setiap gigitan dan tahan lama tanpa cepat rusak.
Hal yang benar-benar menunjukkan kerasnya lingkungan ini adalah sayuran dan buah segar yang menjadi kemewahan langka. Mungkin hanya ditemui sekali atau 2 kali setahun, seluruh pola makan bergantung pada apa yang bisa diberikan hewan. Ditambah apa yang bisa disimpan dari musim panas yang singkat. Sistem penyimpanan makanan sangat cerdas. Lubang bawah tanah dengan suhu stabil yang memanfaatkan tanah sebagai pendingin alami. Teknik pengeringan yang menghilangkan air tanpa merusak nutrisi. Proses fermentasi yang tidak hanya mengawetkan makanan, tetapi juga meningkatkan nilai gizinya. Mereka memahami ilmu pangan dengan cara yang dulu diketahui leluhur kita, namun kini banyak dilupakan. Namun penyimpanan selalu penuh risiko. Perubahan suhu bisa merusak persiapan makanan berbulan-bulan. Hewan pengerat dapat menghancurkan seluruh persediaan musim dingin sebuah keluarga. Kelembapan dapat memicu jamur berbahaya. Setiap keluarga hidup dengan kesadaran bahwa satu kesalahan kecil bisa berarti kelaparan sebelum musim semi tiba. Ketika orang membayangkan bertahan hidup ekstrem, mereka sering membayangkan pria melawan badai. Di koridor Wakan, kelangsungan hidup seringkali bergantung pada perempuan. Saat para pria mengikuti kawanan, perempuan mengelola garis depan rumah tangga, menjaga keluarga tetap hidup dengan sumber daya terbatas. Persiapan makanan di sini adalah rekayasa bertahan hidup. Dengan bahan bakar minim, alat sederhana, dan bahan terbatas, setiap hidangan dirancang untuk kalori, gizi, dan efisiensi maksimal, bukan kenyamanan. Peran mereka jauh melampaui memasak. Para perempuan ini adalah dokter hewan, merawat ternak dengan pengobatan tradisional. Mereka adalah ahli tekstil, mengubah wol dan kulit mentah menjadi pakaian yang melindungi dari suhu minus 22 derajat. Mereka adalah guru, menurunkan pengetahuan bertahan hidup kepada anak-anak yang harus belajar keterampilan dewasa sejak dini. Beban mentalnya sangat besar. Saat para pria pergi selama berminggu-minggu, perempuan memikul tanggung jawab penuh atas anak, hewan, makanan, bahan bakar, dan kewaspadaan terus-menerus di lingkungan tanpa ruang untuk kesalahan. Membesarkan anak di sini menuntut kemampuan yang jarang dihadapi orang tua lain. Menjaga bayi tetap hangat tanpa pemanas, mengajarkan balita aman di sekitar hewan besar, dan memprioritaskan keterampilan bertahan hidup dibanding pendidikan formal. Pada usia 6 atau 7 tahun, anak sudah membantu merawat hewan, menyiapkan makanan, dan menjalani rutinitas harian. Pada usia 10, seorang anak bisa dipercaya menjaga api tetap menyala sepanjang malam. Dengan kesadaran bahwa kegagalan bisa berakibat fatal, pembelajaran terjadi melalui pengamatan dan praktik. Tanggung jawab tumbuh seiring kemampuan, bukan usia. Meski demikian, ada ketangguhan dan juga kebahagiaan. Malam-malam panjang musim dingin diisi dengan cerita, lagu, dan puisi yang membawa kebijaksanaan lintas generasi. Keluarga-keluarga ini membangun ikatan yang kuat, membesarkan anak-anak dengan kekuatan, tujuan, dan keterhubungan yang langka di salah satu tempat paling keras di bumi. Di dunia modern, ternak dianggap sebagai aset. Di koridor Wakan, mereka adalah penopang hidup. Hewan menyediakan panas, makanan, alat transportasi, pakaian, dan bahkan rasa kebersamaan. Kehilangan satu hewan bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi berarti kehilangan satu anggota tim bertahan hidup. Setiap hewan memiliki peran yang dibentuk oleh ratusan tahun adaptasi. Yak adalah tulang punggung kehidupan, menjadi sumber susu, daging, dan wol. Sekaligus pemanas hidup yang panas tubuhnya dapat menentukan hidup dan mati saat badai salju. Domba menyediakan wol untuk pakaian, selimut, dan lapisan pelindung, dengan berbagai jenis yang dihargai untuk fungsi berbeda. Mulai dari lapisan luar tahan cuaca hingga pakaian lembut yang dikenakan langsung di kulit. Kambing adalah garis pertahanan terakhir. Mereka mencari makan di tempat yang tidak bisa dijangkau hewan lain, bertahan dengan makanan paling minim, dan sering tetap hidup saat ternak lain gagal bertahan. Kuda bukan sekadar alat transportasi. Mereka menuntun jalan saat badai salju menutup pandangan, menyeberangi sungai beku, membawa beban berat, dan merasakan bahaya, menolak es yang tidak aman atau menjadi gelisah sebelum longsoran salju terjadi. Hewan-hewan ini bukan peliharaan, tetapi juga bukan sekadar ternak. Para gembala mengenal masing-masing hewan berdasarkan nama, sifat, dan wataknya. Mereka menyadari tanda sakit bahkan sebelum gejala terlihat.
memahami dinamika kawanan, dan tahu hewan mana yang membutuhkan perlindungan ekstra saat badai datang. Ikatan ini membuat saat-saat tersulit terasa menyakitkan. Ketika pakan habis dan musim dingin tak kunjung berakhir, gembala harus memilih hewan mana yang diselamatkan. Ini bukan perhitungan dingin, melainkan keputusan berat yang melibatkan hewan dengan nama, sejarah, dan hubungan emosional. Tradisi penamaan mencerminkan kedalaman ikatan itu. Hewan diberi nama berdasarkan badai yang pernah mereka lewati, tanda fisik yang unik, atau perilaku mereka terhadap anak-anak. Saat hewan mati, terutama di musim dingin yang kejam, doa dan ritual dilakukan bukan hanya untuk kehilangan ekonomi, tetapi juga untuk duka atas hilangnya rekan dalam bertahan hidup. Meteorologi modern bergantung pada satelit dan komputer canggih, tetapi di koridor Wakan, para gembala seringkali memprediksi cuaca dengan lebih akurat melalui pembacaan alam. Mereka menafsirkan tanda-tanda yang tak tertangkap teknologi. Bentuk awan di puncak tertentu memberi petunjuk arah angin beberapa hari ke depan. Warna langit saat matahari terbenam memperingatkan perubahan tekanan. Dan cara embun beku terbentuk di pagi hari memberitahu kapan aman memindahkan ternak ke tempat lebih tinggi. Hewan menjadi sistem peringatan dini. Domba berkumpul rapat sebelum badai salju. Kuda menjadi gelisah sebelum longsoran. Burung mengubah jalur terbangnya beberapa hari sebelum perubahan besar terjadi. Yak menolak bergerak dan mencari perlindungan. Merasakan badai jauh sebelum manusia menyadarinya. Bahkan angin memiliki bahasa. Suaranya saat melewati lembah, dan kontur tanah memberitahu telinga terlatih seberapa kuat badai yang akan datang dan berapa lama ia bertahan. Keahlian paling penting adalah memprediksi longsoran salju. Dengan membaca bentuk kristal salju, penumpukan angin, lapisan suhu, dan sudut lereng. Mereka mengenali kondisi mematikan di mana satu kesalahan kecil bisa berarti kematian. Selain cuaca, para gembala menghadapi ancaman alam setiap saat. Penyakit akibat ketinggian, radang dingin, hipotermia, dan kebutaan salju akibat pantulan sinar ultraviolet yang kuat. Selama generasi, mereka mengembangkan cara tradisional untuk mengenali, mencegah, dan menangani bahaya ini. Pengetahuan yang seringkali sama efektifnya dengan perlengkapan modern. Di salah satu lingkungan paling keras di bumi, kelangsungan hidup tidak bergantung pada mesin, tetapi pada penguasaan alam. Ketika bantuan berjarak berhari-hari atau berminggu-minggu, komunitas bukan soal pertemanan, melainkan soal bertahan hidup. Di koridor Wakan, sistem sosial yang dibangun selama berabad-abad berfungsi seperti jaringan darurat hidup, berakar pada kerjasama, bukan individualisme. Keterasingan di sini bersifat mutlak. Badai musim dingin dapat memutus desa selama berminggu-minggu, mengubah luka ringan atau persalinan menjadi situasi hidup dan mati. Tanpa bantuan luar, komunitas bergantung pada pengetahuan medis mereka sendiri. Mereka tahu cara mengobati infeksi, menurunkan demam, dan membidai tulang patah dengan tanaman, produk hewan, dan bahan yang selalu tersedia. Ini bukan pengobatan primitif, tetapi perawatan kesehatan yang disesuaikan dengan kelangkaan ekstrem. Yang benar-benar menyatukan komunitas adalah berbagi sumber daya. Aturan tidak tertulis mengarahkan bantuan bersama. Jika predator mengancam ternak satu keluarga, semua orang merespons. Jika persediaan makanan hilang akibat cuaca, tetangga berbagi tanpa diminta. Jika sebuah keluarga kehilangan hewan, komunitas membantu membangun kembali. Kewajiban ini tidak tertulis, tetapi dipelajari sejak kecil. Partisipasi tidak bisa ditawar. Menolak membantu berarti tidak akan dibantu saat membutuhkan. Dan di lingkungan ini, hal itu bisa berakibat fatal. Hasilnya adalah tingkat kepercayaan dan kekompakan yang jarang ditemukan di masyarakat modern. Pengelolaan lahan menunjukkan ketelitian sistem ini. Keluarga memiliki hak penggembalaan, tetapi juga tanggung jawab. Tidak merumput berlebihan, tidak menutup jalur akses, serta merawat sumber air dan tempat berlindung bersama. Kelangsungan hidup bergantung pada pengendalian diri sama besar dengan pemanfaatan. Keramahan mengikuti logika yang sama. Setiap pendatang diberi makan, tempat tinggal, dan perlindungan. Ini bukan sekadar kebaikan, tetapi jaminan.
Orang asing hari ini bisa menjadi penyelamat esok hari di tengah badai salju. Malam-malam panjang musim dingin, menjaga budaya dan kewarasan. Cerita menyampaikan pengetahuan dan nilai bertahan hidup. Musik dan puisi memperkuat ikatan emosional. Bersama-sama, tradisi ini berfungsi sebagai penyangga mental, meredakan kesepian dan tekanan, serta menjaga ketahanan individu dan komunitas sepanjang bulan-bulan tergelap. Bertahan hidup di salah satu tempat paling keras di bumi membutuhkan lebih dari kekuatan fisik atau kerjasama. Dibutuhkan pola pikir yang mampu menghadapi bahaya, kehilangan, dan kesadaran bahwa satu kesalahan bisa berakibat fatal. Di koridor Wakhan, sistem kepercayaan menyediakan fondasi psikologis itu. Sebagian besar masyarakat Wakhi adalah Muslim Ismaili, cabang Islam Syiah yang menekankan moderasi, pendidikan, dan solidaritas komunitas. Ini bukan keimanan yang kaku, melainkan kepercayaan yang dibentuk oleh kebutuhan bertahan hidup, mengutamakan kerjasama dan saling mendukung dibanding aturan ketat. Penekanan pada pembelajaran membantu menjaga pengetahuan lintas generasi. Bahkan tanpa sekolah formal, anak-anak diajarkan keterampilan bertahan hidup bersamaan dengan membaca, berhitung, dan sejarah budaya. Di luar agama, ada ikatan spiritual yang dalam dengan tanah itu sendiri. Pegunungan bukan sekadar bentang alam, melainkan pelindung sekaligus ancaman, sumber kehidupan dan kematian. Hubungan ini memberi rasa tujuan dan keterikatan yang membuat penderitaan ekstrem lebih bisa diterima. Penerimaan terhadap takdir di sini bukan sikap pasif. Ini adalah fokus yang terlatih. Saat bencana terjadi, ketika badai memusnahkan separuh kawanan, energi diarahkan pada apa yang masih bisa diselamatkan, bukan pada keputusasaan. Kendali mental ini sama pentingnya dengan keterampilan bertahan hidup lainnya. Doa dan meditasi menjadi alat praktis untuk tetap tenang di bawah tekanan. Di tempat di mana keputusan menentukan hidup dan mati, kejernihan pikiran dan kendali emosi sangat penting. Kepercayaan pada kehendak ilahi memberi cara untuk menanggung kehilangan tanpa hancur. Penderitaan tidak dianggap sia-sia, melainkan bagian dari pola yang lebih besar yang mencakup kelangsungan dan pembaruan. Kerangka spiritual ini juga memperkuat kerjasama. Membantu orang lain bukan hanya tindakan praktis, tetapi kewajiban moral. Berbagi sumber daya bukan pilihan, melainkan tanggung jawab. Bersama-sama, keyakinan ini membangun kekuatan mental dan ikatan sosial yang memungkinkan kehidupan di koridor Wakhan terus berjalan. Selama berabad-abad, komunitas di koridor Wakhan bertahan melalui sistem seimbang yang dibentuk oleh lanskap ekstrem. Kini, sistem itu berada di bawah ancaman. Perubahan iklim menghantam wilayah dataran tinggi lebih cepat dibanding banyak tempat lain. Pola salju dan suhu yang dulu dapat diprediksi kini menjadi tidak menentu, mengganggu hewan, tanaman, dan ritme hidup yang diandalkan para gembala selama generasi. Gletser yang menyusut mengurangi pasokan air untuk padang rumput musim panas, sementara lahan penggembalaan menjadi terlalu kering atau terlalu basah untuk menopang kawanan. Jalur migrasi tradisional mulai rusak. Saat hewan mati, seluruh rantai bertahan hidup melemah. Lebih sedikit ternak berarti lebih sedikit makanan, bahan bakar, pakaian, dan ketahanan terhadap bencana berikutnya. Apa yang menopang kehidupan selama berabad-abad kini menjadi semakin rapuh. Pada saat yang sama, generasi muda pergi ke kota atau ke luar negeri mencari kehidupan yang lebih mudah. Bersama mereka, hilang pula pengetahuan yang membutuhkan puluhan tahun untuk dipelajari. Keterampilan yang diwariskan secara lisan melalui pengalaman langsung. Ketika tak ada lagi penerus, tradisi perlahan menghilang. Teknologi modern membawa bantuan sekaligus risiko. Panel surya dan alat komunikasi meningkatkan keselamatan, tetapi menciptakan ketergantungan pada sistem yang tidak bisa diperbaiki secara lokal. Alat tradisional, sebaliknya, dirancang agar dapat diperbaiki dengan keterampilan dan bahan setempat. Bantuan dari luar menambah lapisan kerumitan. Program yang berniat baik dapat tanpa sengaja merusak sistem berbagi sumber daya dan penyimpanan pangan tradisional, membuat komunitas lebih rentan ketika bantuan berhenti. Tekanan ekonomi juga memperumit keadaan. Ketika uang tunai menjadi kebutuhan, keluarga dihadapkan pada pilihan sulit. Menjual hewan untuk uang atau mempertahankannya demi ketahanan jangka panjang. Seringkali,
Ketahananlah yang dikorbankan. Bahkan bahasa pun terancam. Banyak pengetahuan hidup dalam kata-kata yang menggambarkan perubahan cuaca halus, perilaku hewan, dan tanda lingkungan. Ketika bahasa hilang, pengetahuan itu ikut lenyap. Tantangan saat ini adalah keseimbangan. Menggabungkan alat modern yang berguna tanpa membongkar sistem tradisional yang telah terbukti kuat selama berabad-abad. Beberapa komunitas mencoba pendekatan gabungan, namun di tempat yang rapuh ini, kesalahan kecil pun bisa berdampak panjang. Para gembala di koridor Wakhan hidup di dunia yang hampir tak terbayangkan bagi kebanyakan dari kita. Tempat kelangsungan hidup bergantung pada keterampilan dan pengetahuan yang telah lama dilupakan dunia modern. Mereka menghadapi tantangan yang akan melumpuhkan banyak orang, namun tidak hanya bertahan. Mereka membangun kehidupan yang kaya dan bermakna di salah satu lingkungan paling keras di bumi. Bagian mana dari kehidupan gembala di koridor Wakhan yang paling mengejutkanmu? Pernahkah kamu merasakan dingin ekstrem atau keterasingan yang memberi gambaran kecil tentang apa yang mereka hadapi setiap hari? Bagikan pendapatmu di kolom komentar dan beritahu komunitas bertahan hidup ekstrem, apalagi yang ingin kamu jelajahi bersama kami. Kami selalu senang mendengar darimu. Jangan lupa berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menemani kami hari ini. Semoga kamu menikmatinya. Dukunganmu sangat berarti. Semoga selalu diberikan yang terbaik. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.